Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perjuangan Cut Nyak Dien, seorang pahlawan wanita dari Aceh yang berperang melawan penjajah. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Salah satu pahlawan wanita Indonesia yang memiliki peran dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah adalah Cut Nyak Dien. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh yang melakukan perlawanan heroik terhadap kolonialisme Belanda bersama dengan rakyat Aceh lainnya. Dalam menghadapi gelombang penjajahan, kaum wanita Aceh termasuk Cut Nyak Dien tampil ke depan untuk memberikan komando perang. Beliau tangkas, gigih, dan tabah dalam mempertahankan tanah air, bangsa, dan agama dari nafsu penjajahan Belanda. Beliau lahir pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang agamis di Aceh, Sumatera. Dari garis ayahnya, pahlawan wanita ini merupakan keturunan langsung Sultan Aceh. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, yaitu pada tahun 1862, yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Suaminya merupakan putra dari Ule Balang Lamnga VIII. Pasangan muda ini pun dikaruniai satu orang anak. Pada tanggal 26 Maret 1873, ketika Perang Aceh meluas, ayah dan suami Cut Nyak Dien memimpin perang di garis depan melawan Belanda yang memiliki persenjataan lebih lengkap dan modern. Ayah Cut Nyak Dien bernama Teku Nantasetia, seorang Ule Balang Enam Mukim yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Setelah bertahun-tahun melawan, pasukannya pun terdesak dan pada akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke daerah yang lebih terpencil. Setelah wilayah Enam Mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya, Ibrahim Lamnga, bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878 pada akhirnya menyeret Cut Nyak Dien lebih jauh ke dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teku Umar. Setelah sebelumnya, ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teku Umar, Cut Nyak Dien bersama Teku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Teku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Ia dikenal pantang menyerah, sebab cita-cita utamanya yaitu ingin bangsanya dapat terbebas dari kekuasaan para penjajah. Peristiwa gugurnya Teku Cek Ibrahim Lamnga dalam peperangan melawan Belanda pada tanggal 29 Juni tahun 1878 di Gletarum semakin menyulut kemarahan Cut Nyak Dien terhadap kaum kolonial. Kendati demikian, Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan dengan semangat yang membara. Kebetulan saat upacara penguburan suaminya, ia bertemu dengan Teku Umar yang lantas menjadi suami sekaligus rekan seperjuangan dalam memperjuangkan tanah Rencong.
Awalnya Cut Nyak Dien menolak pinangan Teku Umar, namun pada akhirnya beliau setuju untuk menikah dengan pria yang masih mempunyai garis kekeluargaan dengan dirinya tersebut. Hal tersebut karena Teku Umar dapat memenuhi keinginannya untuk ikut turun ke medan perang. Ia sangat ingin mengusir Belanda dari bumi Aceh karena telah meresahkan penduduk dan mengusik keyakinan mereka. Cut Nyak Dien pun gencar melakukan serangan dengan sistem gerilya sehingga bisa membuat panik pasukan Belanda yang berada di Aceh. Sekitar tahun 1875, Teku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda sehingga hubungannya dengan orang Belanda semakin menguat. Pada tanggal 30 September 1893, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Saat itu Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cut Nyak Dien berusaha menasehatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut sudah cukup, Teku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Belanda yang merasa telah dikhianati oleh Teku Umar pada akhirnya melancarkan serangan besar-besaran untuk memburu pasangan suami istri tersebut. Teku Umar pun akhirnya gugur dalam pertempuran di Meulaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyak Dien, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya sambil berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak Dien sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok, serta jumlah pasukannya terus berkurang, ditambah mereka sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukan-pasukannya. Salah satu anak buah Cut Nyak Dien yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Beutong, Le Sage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun aksi Cut Nyak Dien berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien pun ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Cut Nyak Dien berhasil ditangkap, dan untuk menghindari pengaruhnya terhadap masyarakat Aceh, ia diasingkan pada tanggal 11 Desember tahun 1905 di Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingannya,
Cut Nyak Dien yang sudah renta dan mengalami gangguan penglihatan, ia pun mengajar agama Islam. Ia tetap merahasiakan jati dirinya sampai akhir hayatnya. Cut Nyak Dien wafat pada tanggal 6 November tahun 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Makamnya baru diketahui secara pasti pada tahun 1960 saat Pemda Aceh sengaja melakukan penelusuran. Hingga kini makamnya masih cukup sering disiarahi masyarakat. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah perjuangan Cut Nyak Dien, seorang pahlawan wanita dari Aceh yang berperang melawan penjajah. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.